Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan kepada para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini telah meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah memberikan taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa selalu kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini pun kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, minggu kemarin kita libur, ya, karena ada satu hal yang kami memohon maaf belum bisa menjalankan pengajian. Dan malam ini kita buka kembali majelis kita dengan tema tujuan Tuhan menciptakan bangsa jin dan manusia untuk sebenar-benarnya ialah hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena pada kajian yang sudah kita lalui, sudah kita jelaskan bab-bab dasar daripada pemahaman ilmu ma'rifatullah, ya. Supaya apa, kajian ini kami kemukakan kembali supaya kita hidup tidak lupa tujuan, ya. Karena kebanyakan sekarang ini banyak yang lupa akan tujuan hidup manusia, ya. Jadi Allah mengatakan bahwa tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Ini yang mau kita kaji, Bapak Ibu. Yang dikatakan beribadah yang seperti apa? Apakah cukup kita menjalankan rukun Islamnya, hanya cukup sebatas setelah bersyahadat kita dinyatakan beragama Islam, lalu kita menjalani kewajiban sholat, ya, puasa, lalu kita menunaikan zakat, dan yang terakhir jika mampu kita dipersilahkan untuk naik haji, ya. Apakah memang cukup seperti itu atau ada hal yang lainnya yang perlu kita kaji? Karena tanpa dikaji
yang dikhawatirkan banyak umat orientasi di dalam beribadah hanya sebatas syariat saja, ya. Oleh sebab itu di majelis kita dijelaskan bahwa hakikat beribadah tidak hanya menyembah, ya. Kalau menyembah kan arti dalam syariat hamba menyembah Tuhannya, ya. Masih ada dua pengakuan di dalam satu wujud. Yang dikhawatirkan apa Bapak Ibu? Setelah seumur hidup kita menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat tanpa didalami dengan ilmu makrifat, yang dikhawatirkan ibadah kita tidak membawa keselamatan, yang pertama. Yang kedua, ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ibadah kita kalau orang syariat tidak mendapatkan pahala sedikit pun, ya, tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Yang kita kira tadinya sholatnya sudah baik, sudah bagus, ya, puasanya sudah benar, secara syariat iya sudah benar, ya, rutin sudah menunaikan zakat, ya. Bagi yang secara fikih nahwu sorofnya sudah benar, merasa cukup, harusnya didalami, ya. Memang itu wajib dikaji, fikih nahwu sorof wajib, ya. Karena tanpa mengaji syariat kita tidak akan mampu menjalankan apa yang dituntunkan oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perlu kita gali bagaimana bisa beribadah ketika kita belum mengenal yang kita ibadahi. Artinya sebelum mengenal lalu kita beribadah, maka hati tidak akan mampu hadir untuk mengingat kepada zat yang kita sembah, yang kita katakan di syariat ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mampu ndak Bapak Ibu ketika kita ibadah tapi belum mengenal Tuhannya? Ya, berarti selama ini kita hanya menggugurkan kewajiban. Kita hanya berandai-andai saja, okay? Seakan-akan Tuhan ada di hadapan saya, seakan-akan Tuhan ada di kanan kiri saya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu sangat penting kita bahas supaya umat ini mampu menjalankan ibadah dengan benar, ya. Karena hakikat ibadah yang sebenar-benarnya ialah yang pertama mengenal dahulu, ya. Mengenal. Disitulah dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama haruslah mengenal Tuhannya dahulu, ya. Supaya apa? Yang dihindari, yang dicegah ketika sudah mengenal, kita tidak lagi melakukan syirik khafi atau syirik yang tersembunyi, okay? Kalau zaman Firaun yang disembah terlihat, okay? Berhala-berhalanya itu besar-besar patungnya. Zaman sekarang akhir zaman berhalanya tersembunyi halus. Apakah itu yang dikatakan berhala? Ialah pengakuan adanya wujud diri. Pengakuan adanya diri, mengakui bahwa kita yang hidup.
kita yang mengetahui, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang merasa mampu berucap atau berkalam, kita merasa kita yang mampu mempunyai kuasa dan kehendak. Disitulah tanpa disadari kita sudah berjalan di atas kesirikan. Ketika kita sudah berjalan di atas kesirikan tanpa kita sadari, itulah yang tadi saya sebut sungguh sangat disayangkan. Syariatnya benar, ya, sholatnya benar secara syariat benar, ya, tetapi ditilik, dinilai dari sisi ruhani, di sisi ketuhanan, ibadah kita gugur. Kenapa dikatakan gugur? Karena kita yang merasa mampu menjalankan ibadah itu sendiri. Itulah yang dikatakan kita masih menyimpan berhala di dalam diri kita. Yang dikatakan pengakuan adanya ego diri. Ya, disitulah pentingnya adanya yang namanya pengenalan atau ma'rifat. Ya, supaya gugur, menggugurkan kesirikan, supaya ibadah kita betul-betul nantinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sungguh memprihatinkan Bapak Ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, banyak sekali di luar sana yang mereka merasa belajar agama cukup dengan syariat saja, cukup bacaannya bagus, benar, ya, rajin jamaah, tidak pernah ketinggalan, ya, di masjid. Perasaannya sudah benar, perasaannya sudah baik, akan tetapi karena tidak mengenal hakikat jati diri, nah disitulah sangat amat disayangkan, ya. Disitulah kita perlu mengenal, ya. Dan ketika sudah mengenal, maka kita akan menyaksikan. Setelah mengenal, ya, maka kita barulah boleh bersahadat karena sudah mengenal. Nah, disitulah perbedaannya syahadat hakiki dan syahadat yang palsu. Dikatakan syahadat hakiki ialah sebelum bersahadat dia sudah mengenal yang akan dia saksikan. Disitulah kita baru masuk Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Islam indallah. Kebanyakan sekarang manusia hanya Islam indanas. Islam hanya di sisi manusia, hanya diakui oleh manusia sebatas KTP saja, karena mereka bersahadat tanpa mengenal. Artinya Islamnya hanya ikut-ikutan saja. Bapak ibunya Islam, anaknya pun ikut Islam tanpa mau mengenal lebih dalam apa arti daripada Islam itu sendiri. Maka dikatakan Islam itu suci, Islam itu jalan keselamatan. Barang siapa mau menempuh jalan kesucian, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Itulah hakikat arti Islam itu sendiri. Nah, disinilah yang membahayakan. Bagaimana kita mampu bersahadat sedangkan kita belum menyaksikan, ya. Ketika di pengadilan pun ada sanksinya, ya. Kasus yang viral akhir-akhir ini, saksi pun bisa dipenjara, ya, karena saksinya saksi palsu. Nah, itulah bagaimana menyaksikan, menyatakan, menjohirkan apa yang belum pernah dia lihat, kan ini mustahil. Nah, ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita kaji kembali kajian dasar ini, dan setelah dia mengenal lalu
dia mampu menyaksikan. Setelah dia mampu menyaksikan, yang jelas dia bertemu atau bertatap wajah. Kalau sudah menyaksikan, ketika saya menyaksikan Bapak Ibu, artinya saya berjumpa, bertatap wajah. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Logikanya, ya. Ketika sudah menyaksikan dan bertatap wajah, disitulah nanti proses yang namanya fana, ya. Artinya apa? Yang pertama tadi mengenal dahulu, ya. Setelah mengenal, baru menyatakan dengan syahadat, dikatakan menyaksikan. Setelah menyaksikan, berarti dia juga bertemu. Setelah bertemu, dia hakul yakin bahwa ternyata Tuhannya, Robnya lah yang sebenar-benarnya hidup. Robnya lah yang sebenar-benarnya berilmu atau mengetahui. Sebenar-benarnya lah hanya Robnya yang mampu melihat, mampu mendengar, mampu berkalam. Hanya Robnya yang nyata, karena dia sudah mengenal, menyatakan, menyaksikan, dan bertatap wajah. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Robnya lah yang mempunyai kuasa dan kehendak. Di saat itulah, kesadaran ini hidup, kesadaran ini bangkit. Disitulah yang namanya ketika mengenal diri, maka akan mengenal Tuhan. Ketika mengenal Tuhan, maka hancur, binasa, lebur. Kesadaran adanya diri yang dahulunya merasa ada. Jadi yang hancur, yang lebur, yang lenyap bukan tubuhnya Bapak Ibu, kesadarannya. Yang dulunya mungkin kita yang merasa kita ini hidup sendiri, makanya hidupnya semau-mau sendiri. Kalau orang Jawa katanya, orang Jawa maaf, kalau orang Jakarta katanya apa? Hidup gue, semau gue. Artinya tidak merasa mempunyai beban atau amanah. Setelah mengenal, lalu dia amat berhati-hati di dalam menjalankan hidup itu sendiri. Menapaki bumi, dia selalu menjaga hidup itu supaya tidak dikotori dengan maksiat. Karena ternyata ketika dia sadar bahwa hidup itu ialah titipan yang diamanahkan kepada kita, kita pun harus menjaga. Disitulah baru kita sadar, oh ternyata kita ini sifatnya terbalik daripada sifat Tuhan itu sendiri. Yang tadinya Tuhan itu mempunyai sifat wujud, artinya kita ini adam atau tiada. Barang siapa mengadakan pengakuan diri, disitulah dia sudah berani meniadakan sifat wujud Tuhannya. Itu dosa yang tidak diampuni. Nah, sebagian besar umat tidak merasakan ini Bapak Ibu. Wujud titipan tapi dirubah-rubah. Zaman sekarang, kelihatan mau mancung, nah hidungnya ditambah karet. Nah, artinya tidak merasa mempunyai amanah, merasa wujud, merasa hidup, Nah, kalau sudah tahu arti hidup, maka kita akan berhati-hati. Kita akan selalu bersyukur ketika besok pagi kita dibangunkan kembali, artinya kita sudah diberi rezeki Bapak Ibu. Rezeki itu bukan hanya kesehatan,
bukan hanya nilai materi, bukan hanya nilai kebahagiaan. Rezeki itu ketika Tuhan masih menitipkan 7 sifat ma'ani yang dikatakan nyawa kepada kita masih dikembalikan, kita merasakan nikmat hidup sebagai manusia. Disitulah kenikmatan yang terbesar, rezeki yang terbesar, ya. Pertama kali Allah berikan kepada kita. Ternyata itu tadi perlu diemban, perlu dijaga karena amanah. Nah, disitulah banyak di antara kita yang tergelincir hidupnya. Bangun tidur yang dipikirkan bukan bersyukur, yang dipikirkan lari ke kamar mandi, tergesa-gesa berangkat bekerja. Luangkan sejenak 5 menit, 10 menit ketika membuka mata, setelah mengucapkan alhamdulillah, membaca 3 nama suci amalan majelis kita. 3 nama suci apa tadi? Apa sih artinya 3 nama suci ini? 3 nama suci ini jalan kita untuk nafi isbat. Nafi itu meniadakan rasa kesadaran bahwa kita yang ada, kita yang hidup. Itu ditiadakan Bapak Ibu. Lalu diisbatkan, dinyatakan ilallah bahwa yang ada, yang wujud, yang terang benderang, yang nantinya membantu saya ini bangun dari ranjang, yang membantu saya ini nanti ke kamar mandi, yang membantu saya ini nanti sarapan, bekerja, berjalan, dan sebagainya, hanyalah Allah Ta'ala saja. Itu loh kesadaran yang harus dijaga Bapak Ibu. Oleh sebab itu dibaca 3 nama suci ini untuk membangun, mengembalikan kesadaran asal-usul kejadian di diri. Kenapa yang pertama dikatakan haku Adam? Karena kita menyatakan yang wujud, yang nyata, terang benderang ialah Allah dan Muhammad. Oleh sebab itu nama kedua dan ketiga itu menyatakan bahwa Tuhan sudah zahir, dalam keadaan batin dikatakan ruh, tersembunyi itulah dikatakan Allah. Ingin zahir, ingin dikenal, dikatakanlah dia Muhammad Rasulullah, bukan Nabi Muhammad ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang lahir di Mekah, ya, yang punya kepangkatan sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bahas hakikat daripada nama Muhammad hakiki itu sendiri. Ternyata kezohiran Allah karena ingin dikenal Bapak Ibu. Karena Allah tadi masih secara batiniah belum bisa dikenal. Lalu zohir dikatakan Muhammad, dialah utusanku kata Allah. Dialah yang menyatakan diriku bisa dikenal. Dialah cermin untuk aku bisa melihat di luar daripada diriku. Nah, simple contoh logikanya seperti ini. Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk bisa melihat wajah? Pasti harusnya memakai alat bantu yang dikatakan cermin, baru terlihat. Tuhan pun seperti itu Bapak Ibu, ketika Tuhan masih gaib, belum ada wujudnya, maka belum bisa dikenal. Karena ingin dikenal, lalu Tuhan mentajalikan daripada dirinya sendiri
Yang pertama yang dikatakan ialah nur. Karena asal nur ini dari Tuhan, makanya dikatakan nurullah, atau nur Tuhan. Kenapa nur Tuhan ini diciptakan? Supaya dia mampu nantinya mengenal dan menyatakan bahwa akulah yang sebenarnya wujud, akulah yang sebenar-benarnya ada. Itulah nur diciptakan karena Tuhan ingin melihat dirinya daripada di luar dirinya sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Bapak Ibu ini ngaca setelah mandi biasanya, ketika mau berangkat kerja, itu namanya Bapak Ibu ingin melihat diri Bapak Ibu di luar daripada melihatnya memakai alat yang namanya nur. Dikatakan ini tadi pantulan yang bisa menjelaskan, yang bisa menzohirkan, yang bisa memperlihatkan sifat ketuhanan itu sendiri. Oleh sebab itu ketika sholat kan dikatakan mi'rajnya sholat itu di mana? Ketika mengangkat tangan kita ketika takbir. Sebelum takbir kita harus melihat kebesaran Tuhan dengan mata kolbu, mata batin yang bersih dan suci. Ini orangnya. Di majelis disebut karena untuk pembelajaran, tapi ketika keluar dari majelis tidak boleh disebut. Karena apa? Nanti yang dikhawatirkan timbul yang namanya fitnah bagi orang-orang yang belum mempelajari ilmu ini. Jadi seperti itu. Kita sudah tidak mempunyai pengakuan sedikit pun Bapak Ibu. Bukankah tadi yang pertama Tuhan ingin dikenal, lalu mentajalikan daripada bagian dirinya dikatakan nur. Nur ini ingin tajali, ingin terlihat, menyatakan Tuhan itu sendiri, maka dikatakan Nur Muhammad. Setelah Nurullah menjadi Nur Muhammad. Di Nur Muhammad inilah awal mula nantinya penciptaan seluruh alam semesta. Termasuk surga, neraka, aras, kursi, loh mahfud, para malaikat, para manusia, anasir nar api, anasir angin, anasir tanah, dan anasir air. Semuanya tercipta dari Nur Muhammad. Artinya, Bapak Ibu, artinya bahwa yang diciptakan itulah sebenarnya yang menciptakan. Jadi ketika kita dizohirkan, ketika itu pula kita sudah tiada. Bapak Ibu paham? Ketika kertas ini saya sobek menjadi dua bagian, artinya yang satu bagian tadi dikatakan apa? Tetap kertas Bapak Ibu, betul? Karena satu bagian awalnya dibentuk apapun, dijadikan apapun, namanya tetap betul kah? Itulah hakikat diri kita Bapak Ibu, ya Allah. Oleh sebab itu ketika tadi sudah mengenal, menyaksikan, bertatap wajah, barulah dia tahu ternyata diri kita ini bujur-bujur sama dengan mayat. Artinya ternyata kita ini sifatnya buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, tidak mempunyai daya upaya. Kalau sudah seperti ini, artinya kita harus
menjaga kesadaran kefanaan itu sendiri, nggih. Karena setelah kita fana, kita menjalani ibadah apapun, dikatakanlah kita mampu menghadirkan hati kita, nggih, mampu mengingat Tuhan kita secara nyata dan terang benderang. Apapun ibadah itu tadi, ketika sholat dia sudah tidak menyatakan bahwa dirinya yang mampu sholat. Ketika puasa dia sudah menyatakan bahwa dirinya yang sebenar-benarnya tidak mampu atau tidak kuasa untuk menjalankan puasa itu sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, ketika dia berzakat atau dia diberangkatkan naik haji atau umroh, dia sudah tidak merasa lagi menjalankan ibadah, tetapi kita yang dijalankan untuk ibadah. Oleh sebab itu hati-hati Bapak Ibu, ketika kita sulit ibadah, ketika kita bermalas-malasan ibadah, artinya Tuhan tidak menginginkan kebaikan di dalam diri kita. Tidak digerakkan Bapak Ibu. Bukankah ketika kita berat menjalankan sholat subuh, itu timbulnya dari hati tahu Bapak Ibu? Hati yang menggerakkan tubuh. Nah, hati ini tadi yang menggerakkan siapa? Dia punya niat tadi sampai mampu membangunkan tubuh untuk berwudu dan sholat subuh. Bukankah itu kuasa ruh? Dari mana ruh mampu menyuruh hati atau kalbu ini tadi untuk niat? Sir Tuhan Bapak Ibu. Ya Allah, paham ya Bapak Ibu? Sholatnya tubuh karena perintah hati, ya kah? Oleh sebab itu harus niat. Nah, hati mampu memerintah tubuh karena ada perintah dari ruh. Ruh mampu memerintah hati dan tubuh karena sir Tuhan. Nah, sir inilah yang memegang peranan penting bagaimana kita ini hidup diridhoi Allah Ta'ala atau sebaliknya. Oleh sebab itu, ketika ini untuk renungan masing-masing, kita malas-malasan ibadah, malas-malasan zikir, malas tafakur, malas berbuat baik, malas menghadiri majelis, padahal ada waktu, ada kesempatan, padahal longgar, padahal tidak ada kesibukan, padahal diberikan waktu luang sama Tuhan, tapi berat untuk melangkahkan kaki, sangat berat. Hati-hati, perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, minta ampun hamba ya Allah dengan banyaknya dosa-dosa saya ya Allah. Bukannya malah senang, bukannya malah bersyukur. Itu terbalik Bapak Ibu. Artinya kita harus menangis. Karena kita tidak dikehendaki Tuhan untuk baik. Artinya apa? Kita tidak dikehendaki Tuhan untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Nah sekarang kan terbalik Bapak Ibu. Ini yang kita prihatin. Sholatnya susah biasa, zikirnya susah berat biasa. Isya ngantuk kemalaman, lepas besok lagi. Subuh kesiangan, nanti ada lagi. Artinya manusia termasuk mempunyai keajaiban dunia.
keajaiban itu dikatakan panjang angan. Itulah manusia ingin merasa hidup selama-lamanya. Besok aja. Ya kalau hidup. Siapa yang mau memastikan kita besok hidup? Panjang angan kita Bapak Ibu. Banyak sekali kejadian hari ini tadi. Saya sudah ada pemberitaan, ada 3 pemberitaan bela sungkawa. Ini saya aja dari Samarinda, belum daerah mana. Artinya yang namanya ajal, maut tidak mengenal usia, tidak harus sakit, tidak harus tua. Yang muda banyak. Artinya apa? Kita harus ready, kita harus siap. Pulang itu dengan gembira, pulang itu dengan siap. Menyongsong bukan dipaksa. Oleh sebab itu orang kalau sakaratul maut rasanya pasti seperti dikuliti. Kenapa? Karena hatinya masih dipenuhi dengan gambaran dunia. Cinta itu terlalu-lalu sama dunia Bapak Ibu. Terlalu-lalu. Kadang mau ampih. Kadang mau tapakur. Kalau mau guring itu kalau mau tidur coba tapakur. Kalau mau tidur seakan-akan saya ini masuk di liang lahat. Kira-kira apa yang bisa diperbuat? Tidak ada Bapak Ibu. Kalau sudah di liang lahat, tidak ada yang kita bisa berbuat. Untuk apa tafakur tujuannya? Ketika besok dibangunkan lagi, kan sering saya pesan, kalau pagi dibangunkan, itikatkan, untuk menjalani yang pertama taubatan nasuha. Taubatan nasuha dari apa? Dari berbagai kesalahan, kekilapan, ketidaktahuan kita, terutama kepada kesirikan. Itu yang perlu kita tobati. Kalau mencuri tobat itu terlihat mudah. Saya nggak mau mencuri lagi, mudah, karena terlihat. Saya memusuhi si A, si B, si Fulan bin Fulan, besok saya minta maaf baikan, mudah, terlihat. Syirik ini tadilah merasa ada diri. Maka wujud itu sifat wajib bagi Tuhan. Artinya kita hakikatnya ada ndak wujudnya? Tidak ada. Mengaku pun sudah tidak bisa. Lah kenapa? Ketika kita kerja kok bilangnya capek. Berarti kita yang merasa lalu pemusangan. Kalau kita yang merasa bekerja, coba ruh dipisah dahulu, jasad aja berdahulu, pian nih begawi, ruh nih santai dulu, kira-kira bisa ada pian? Ada bisa. Yang mempunyai kodrat irodat, yang bergerak dari rumah ke tempat kerja, bukankah itu sifat Tuhan semua? Artinya kita ini harusnya selalu bersyukur Bapak Ibu. Selalu bersyukur. Bangun tidur, taubatan nasuha, niatkan setiap hari. Setelah itu yang kedua apa? Memperbaiki nilai ibadah. Yang tadinya sholatnya tanpa ilmu, sekarang sholat dengan berilmu. Artinya apa? Sholat itu kita mengesahkan diri, bukan menyembah. Kalau menyembah itu masih tahapan ilmu di syariat. Ada Tuhan, ada hamba. Kalau sudah masuk ke dalam makrifat, yang dikatakan hamba itu ya Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita menyembah, sedangkan yang menyembah itu Dia yang disembah? Masya Allah. Bukankah ruh itu tajalli daripada Tuhan itu sendiri, yang berasal daripada nurullah, yang nyata menjadi nur Muhammad, menjadi zohir batin kita. Adanya kita menunjukkan adanya
kebesaran zat, sifat, asma, dan af'al atau gerak daripada Tuhan itu sendiri. Itu yang perlu kita tanam di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kan nyata sudah. Nyatanya sekelas profesor, doktor, insinyur, kiai, ustadz, habaib, apalagi masyayikh, mursyid, ketika tidur ilmunya hilang atau enggak, Bapak Ibu? Saya tanya. Hilang sekejap aja, Bapak Ibu. Maka mengajinya puluhan tahun, Masya Allah. Ketika tidur sedikit aja, nah, Allah angkat, lenyap semua. Itu menandakan apa? Semuanya milik Allah. Ya di sini loh, Bapak Ibu. Maka diperbaiki ibadahnya, nggih. Ketika waktunya sholat, ya sholat, nggih. Jangan berlebihan ketika sholat, nggih. Ketika di rumah sholatnya apa itu secepat kilat, ya, karena mengejar aktivitas, takut telat, ya. Tapi kalau jadi imam di masjid, nah beda lagi nih cerita nih. Allahu Akbar, suratnya yang panjang-panjang. Nah, apa kira bedanya kulhu ini dengan yang lainnya? Maka yang wajib itu Al-Fatihah. Mungkin dikira ndak bisa ayat yang lain ya lah ya. Lalu pengen dilihat orang bacaannya bagus, pengen dilihat orang ahli sholat, ya. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Sebisa mungkin ibadah itu disembunyikan, karena sifat ibadah itu rahasia, sir kita kepada Tuhan kita. Karena kenyataannya banyak orang menjalankan sholat tanpa mengenal, dia berdiri tegak, pikirannya belalaian, berjalan-jalan, bisa itu loh. Tubuhnya di mana, di masjid, pikirannya jalan-jalan ke pasar. Tadi cincinnya bagus-bagus ya. Nah, kemana-mana kah ini? Artinya hati kada bisa hadir karena apa? Kada menyaksikan, kada mengena. Ini orangnya kemana? Pian mencari, seperti cerita yang lalu, ikan mencari air. Bukankah Tuhan sudah meliputi? Tanpa meliputi kita kada hidup. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, nggih. Jadi disitulah, nggih, ketika kita sudah menyatakan bahwa sebenar-benar diri ini yang ada la ilaha illallah, maka kalimat selanjutnya la maujud bihaqi, tiada yang wujud, tiada yang ada, tiada yang nyata, hanyalah Dia semata. Jar. Aku nih, nah aku. Ada yang lainnya. Disitulah insya Allah ibadah kita selamat, Bapak Ibu. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Disitulah jalan kita kekal bersama Tuhan kita. Itulah jalan kita ketika nanti kena di dalam kubur, jalan selamat untuk supaya kita bisa keluar dari kubur itu sendiri. Bukankah kajian yang kemarin kita katakan bahwa jangan sampai kita terpenjara di alam barzah, itu kubur, alam kubur. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat dalam keadaan buta. Artinya apa buta? Ketika ruh sampai di kerongkongan, belum mengenal Tuhannya, itulah dikatakan ruh itu tadi sakor, Bapak Ibu. Sakor itu mabuk.
Sakor dikatakanlah, makanya sakaratul maut, mabuk mencari Tuhannya. Tapi ketika ruh sudah ditenggok, kada kenal ruh ini tadi, bagaimana mau husnul khotimah? Dia masih buta, makanya dicabutlah, seperti seakan-akan dikuliti hidup. Tapi jika kita sudah mengenal Tuhan kita sudah makrifat, kita tidak menempuh jalan sakor ini tadi, kita tidak mabuk, kita siap Bapak Ibu. Ketika berpulang sudah dikasih tahu, wahai Fulan bin Fulan, setahun yang akan datang bersiap. Nanti sampai ke bulannya, wahai Fulan bin Fulan, pian siap-siap. Nanti masuk ke minggu berikutnya, terus diberi kabar. Apakah bisa kita? Pasti bisa. Caranya bagaimana? Caranya kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu apa tuh? Ilmu yang mengesahkan Tuhan. Bagaimana caranya mengesahkan? Jalannya di mana? Jalannya melalui napas. Karena hakikat napas ini tadilah yang dikatakan nur. Keluar masuk dia dikatakan napas. Nyatanya ruh berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Nurullah. Nurullah itu sendirilah merupakan tajalli Tuhan itu. Jika ingin kita ketika berpulang ini nyaman, maka kita harus berjalan lewat wasilah cahaya Bapak Ibu, nur. Makanya ketika melewati yang di belah 7 itu, kita tidak perlu menapaki, tidak perlu. Tidak perlu. Kalau menapaki pasti rambut di belah 7, enggak dibelah aja jatuh kita. Untuk tidak jatuh logikanya apa? Kita harus naik nur, naik cahaya. Bagaimana cahaya bisa dinaiki? Maka kita hakikatnya cahaya, kita hakikatnya nur. Maka kembalilah menjadi nur itu sendiri. Nah, jalannya gelap. Bukankah ketika kita menyalakan senter di dalam keadaan gelap, ketika kita sekali menyalakan, maka cahaya itu akan sampai kepada tujuan yang ingin kita Betul Bapak Ibu, betul. Ketika dinyalakan ini langsung sampai, ya kan? Itu gambarannya sangat mudah. Tetapi yang perlu diperjuangkan di sini, bagaimana kita kembali kepada nur itu tadi. Sedangkan setengah abad umur kita ini banyak dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Nah, ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Rasul ini berapa? Berpulang umur berapa? 63. Berarti kalau lebih itu bonus Bapak Ibu. Bonus itu perlu dipertanyakan, membawa kebaikan atau justru membawa keburukan. Yuk, kalau saya nggak mau panjang-panjang, ngapain di sana enak. Loh, betul Bapak Ibu. Kita berpulang itu nyaman di sana Bapak Ibu. Nyamannya kada tersurat jarnya datuk-datuk kita. Nah, artinya dengan ketakutan kita ini menyambut dengan kebahagiaan. Adakah daya hidup itu takut dengan kematian? Tidak takut Bapak Ibu. Karena daya hidup tidak akan tersentuh dengan kematian. Yang disentuh kematian yang ngaku-ngaku hidup. Ya, artinya apa? Ketika manusia tidak mengenal Tuhannya, dia tidak paham bahwa yang hidup itu Tuhan sendiri, bukan dia.
dia yang merasa hidup, maka Tuhan ini marah, maka dimatikan. Tapi kalau dia sudah mengenal Tuhannya, bahwa hanya Tuhan yang hidup, yang ada hanya Tuhan semata, artinya ketika proses pembelajaran kita meleburkan ego, kesadaran, akuan bahwa tadinya kita yang merasa hidup, sekarang kita tidak berani mengaku menjadi hidup, lebih hati-hati di dalam menjalani kehidupan, ya disitulah nanti kita berpulang itu penuh dengan kenikmatan, Bapak Ibu. Pulang itu nikmat. Kenapa pulang keluarga nangis-nangis? Harusnya bergembira melihat kekasihnya bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan pasangannya. Bukan satu hal yang menakutkan, justru itu keindahan, Bapak Ibu. Nah, di sini yang harus kita gali, harus kita kaji, harus kita dapatkan rasa itu tadi. Bila mana hati ini selalu terisi dengan Tuhan, hati terpenuhi dengan mahabbah, cinta Allah, maka kita dijemput kekasih kita pulang itu dengan penuh kebahagiaan, Ibu. Lah ini ya, belajar ndak mau, maksiat harus. Yang jemput bukan Tuhannya, Yisrael. Kita tidak perlu dijemput, Bapak Ibu. Karena yang datang hakikatnya Allah itu sendiri. Yang pulang pun hakikatnya juga Allah itu sendiri. Makanya tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu. Begini, kenapa dikatakan seperti itu, Pak? Ya karena coba kita renungkan proses kejadian diri. Mulai dari pertama, adakah Adam ini mempunyai bapak dan ibu? Ada enggak? Berarti mungkin enggak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Mungkin. Nah, menciptakan anak tanpa ayah mungkin. Nah, siapa? Nah, artinya apa? Ketika ayah dan ibu mengumpulkan rasa di dalam satu pernikahan, rasa ayah dikatakan air daripada ayah, rasa ibu dikatakan air daripada ibu, berkumpul di dalam alam kesucian atau rahim ibu. Air itu tadi dari mana, Bapak Ibu? Dari makanan dan minum. Makanan dan minuman siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Melalui apa? Yang air Allah turunkan dari langit. Bukankah langit, bumi, tanah, air itu ciptaan Tuhan? Lalulah ditumbuhkan berbagai tanaman. Pun itu semua dikatakan Nur Muhammad. Lalu masuk ke ayah dan ibu sebagai makanan. Berarti yang masuk tadi apa dikatakan? Nurmu. Secara proses dikatakan proses yang kasar, yang terlihat, yang wujud, Bapak Ibu. Nah, menjadi sari bumi. Masuk ke dalam rahim ibu menjadi si kecil, si jabang bayi ini tadi. Siapa yang membentuk? Apakah ayah dan ibu? Tidak mampu. Siapa yang membentuk? Allah itu sendiri. 3 bulan lamanya ketika Allah menyempurnakan tubuh si jabang bayi ini, si kecil seperti itu, lalu Allah meniupkan ruh kepada jasad ini tadi. Ketika ruh ditiupkan, disitulah Tuhan tajalli, Bapak Ibu, menjadi dikatakan insan kamil kamil. Karena kita lahir dari kecil tidak ada yang menuntun ilmu awaludin ma'rifatullah, maka banyak umat sekarang lupa diri.
merasa seakan-akan dia ini ada dengan sendirinya. Ya. Maka diakuilah dirinya itu dirinya sendiri. Lah ini kan yang membahayakan Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu ketika air tadi sudah jadi jasad dikatakan nah, masih ingat kan jasmani itu apa? Jas itu pakaian air mani, pakaian air dari ayah dan untuk menutupi rahasia ketuhanan itu tadi. Nah, kalau kita sudah tahu prosesnya, disitulah dikatakan berarti kita mengenal. Setelah mengenal, pasti kita mampu menyaksikan. Kalau sudah mengenal kan berarti menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan, kita mampu bersahadat, menyatakan. Kalau sudah menyaksikan, baru menyatakan syahadat. Kalau sudah bersahadat, artinya pun kita sudah bertatap wajah. Di situ harusnya lebur ego atau pengakuan diri kita, timbul kesadaran ilahi bahwa itu tadi yang nyata wujud terang benderang zahir batin hanya Ia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa jauh karena belum ada yang membimbing, belum ada yang membuka rahasianya ini. Ketika merasa jauh, akhirnya ketika diuji kesulitan, selalu tengah malam menengadahkan ya Allah, angkatlah penderitaan hamba ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan lunaskan hutang-hutang saya ya Allah. Lancarkan rezeki hamba ya Allah. Ya, artinya memang mohon maaf ketika di syariat Al-Quran memang menyuruh kita berdoa. Betul kan Bapak Ibu? Memang disuruh. Tidak salah. Tidak salah. Benar. Akan tetapi lebih baik ketika kita menggali. Kenapa di syariat kita disuruh berdoa? Karena di syariat manusia belum mengenal Tuhannya. Maka Tuhan lebih dekat daripada urat. Lebih dekat. Kenapa? Meminta. Nah, kita masukkan lagi. Kalau kita meminta, pasti kita merasa ada di diri. Bukankah kita bagian dari ilahi itu tadi? Bukankah kita ini bagian dari ketuhanan itu tadi? Apapun yang tercipta dari bagian ketuhanan, maka dia mempunyai sifat kesempurnaan. Dia maha kaya, maha selamat, maha tercukupi. Lalu ketika kita minta-minta, kita menyatakan diri kita ini berarti miskin. Diri kita ini kurang terus. Diri kita tidak bahagia. Ya karena kita masih mendua selama hidup. Mendua. Apanya yang mendua? Kesadarannya. Apanya yang mendua? Pandangan mata batin. Qalbu ki. Ada Tuhan, ada hamba. La ilaha illallah. La itu menafikan, la itu tiada, yang tiada kita. Ilah itu kita isbat, kita nyatakan bahwa yang wujud, yang terang benderang, yang menjalani kehidupan, ternyata dia bukan Nah kan sifat 7 bukankah sudah nyata di tubuh Bapak Ibu? Artinya yang mempunyai sifat 7 itu siapa? Yang ma'ani itu sifat Tuhan. Nah disitulah kita ini sering terjebak Bapak Ibu. Disitulah kita ini sering merasakan hidup ini sengsara. Oleh sebab itu ini sangat penting kesadaran ini. Bukankah Tuhan maha kaya? Kenapa kita minta-minta? Lancarkan rezeki. Nggak berdoa anak kecil ya lancar makannya. Anak kecil
bawah 5 tahun pernah berdoa dia enggak, Bapak Ibu? Enggak pernah. Karena ada orang tuh dia yakin sama Tuhannya, yakin sama orang tuh. Manusia seperti itu juga. Kalau dia yakin, jangan jauh-jauh, jangan di tahap makrifat saja, di tahap hakikat saja, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Masa iya kita masih takut menghadapi hidup ini? Ketika hidup kita masih banyak masalah, artinya kita harus introspeksi diri. Katanya belajar mengenal ilmu ketuhanan, tapi tidak mau membersihkan kolbunya, mengeluarkan dunia di dalam hatinya. Ini loh dikeluarkan. Gambaran ini penuh. Di hati ini kan satu aja. Masukkan. Hanya Allah saja. Dunia cukup digenggam saja nih Bapak Ibu. Makanya kalau meninggal dipaksa sama Tuhan untuk melepas. Iya kan? Ayat itu ada yang menggenggam enggak Bapak Ibu? Tidak ada. Lepas semua. Itu Tuhan ingin menyatakan, engkau tidak mempunyai kuasa sedikit pun. Wahai manusia, sadar. Ini enggak cukup digenggam di tangan, digenggam di hati. Masya Allah. Korun itulah sampai ditenggelamkan Bapak Ibu. Saking kikirnya. Saking cintanya dunia, Masya Allah. Cukup makan untuk setahun, 2-3 tahun dikumpulkan, Masya Allah. Seakan-akan ingin hidup selama-lamanya. Seperti itu. Dunia cukup digenggam di tangan. Jangan berlebihan hidup itu. Oleh sebab itu, ibadah ini tadi, tanpa kita ketahui hakikatnya, kita ini menjadi manusia yang merugi selama hidup. Waktunya sholat, waktunya puasa, tapi tidak mendapat nilai lebih di sisi Allah Subhanahu. Ini sangat penting. Ini pondasi Bapak Ibu. Bagaimana beribadah tanpa mengenal? Kan ini sungguh memprihatinkan. Oleh sebab itu syahadat ditaruh di awal. Kenapa? Karena tanpa mengetahui jati diri, tanpa mengenal ketuhanan, semua ibadah sia-sia. Memang betul di syariat diterima, tapi sisi Allah gugur Bapak Ibu. Boleh kasihan, sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua. Kalau tidak pegang ilmu ini, bagaimana mau selamat? Dunia terus nih, Masya Allah. Sampai berangkat naik haji. Ini musim haji ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang naik haji menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan yang naik haji mampu nanti pulangnya menjadi suri tauladan untuk kita-kita ini yang belum Jangan sampai pulang dari haji masih mempunyai iri hati, mempunyai dengki, mempunyai hasad, mempunyai kesombongan. Jangan sampai, kan di sana katanya dibuang semuanya. Kotoran hati pakai batu itu ya, dibuang nih. Berarti pulang sudah hatinya bersih. Nah, kalau pulang dari tanah suci Mekah tambah parah ya. Berarti sebelum naik haji mereka tidak menghajikan kolbunya sendiri. Yang penting tuh menghajikan kolbunya dulu ini ya Bapak Ibu. Menghajikan kolbu ini di mana tempatnya? Di majelis. Nggak usah jauh-jauh. Kalau nggak mampu, nggak perlu kita terlalu berangan-angan memaksa naik haji sampai kita ini pinjam. Besok kira-kira hidup kah? Yang penting ini. Karena untuk bertemu Tuhan tidak perlu berangkat ke Mekah
Karena sering saya katakan, semenjak Ka'bah dibentuk, semenjak Ka'bah jadi, semenjak itu pula Tuhan tidak pernah ada di sana, Bapak Ibu. Ya Allah, ya, menemui Tuhan ini di sini, ya Allah, tidak berjarak. Ya, sana itu, jikalau mampu, jikalau keluarga kita tidak ada yang miskin, jikalau keluarga kita tidak ada yang punya hutang, jadi sultan semua, tetangga kita nggak ada yang kurangan, boleh. Nah ini tetangganya kurang banyak hutang, berangkat kredit nih, Masya Allah. Nanti yang dikhawatirkan, yang dikejar hanya titel, ingin disebut orang, ingin dimuliakan orang karena berangkat ke tanah suci maka berangkatlah ke tanah sucimu sendiri nih, kolbu ini. Bukankah puncak haji ini untuk menemui Tuhan, toh Bapak Ibu? Betul kah? Puncak haji itu kan untuk menemui Tuhan. Nah, menemui Tuhan tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu pakai ongkos. Oleh sebab itu dijaga dahulu ibadahnya supaya benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan 13 tahun loh di Mekah, Bapak Ibu. Ilmu makrifat ini supaya sahabat-sahabatnya ini tidak percuma di dalam beribadah seperti itu, nggih. Baik, mungkin malam ini kami cukupkan sekian kajian karena waktu terbatas. Ada yang masih esok hari bekerja. Kami mohon maaf. Kita sambung kembali kajian minggu depan. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat serta keselamatan dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Mohon maaf, mohon ridhonya, mohon ampun dunia wal akhirat apabila masih banyak kekurangan, kekilafan, ketidaksempurnaan dari kami menyampaikan kajian, karena semua kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.